warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan eh, hasil dari UAS kami, yaitu membuat database. Nah, di sini eh, kami dari kelompok 4 ada anggotanya itu ada 4 sesuai dengan nama kelompoknya. Yang pertama ada Aldrian Rizky Kusuma, dan ada Atip Jarkan Setiawan, dan ada Andika Putra, dan ada saya sendiri Fadilah Hidayat Ali. Nah, tanpa berlama-lama dan basa-basi, kita akan menjelaskan tentang script database aplikasi Gojek. Nah, materi pertama ini akan disampaikan oleh Atip Jarkan. Nah, untuk Atip dipersilahkan. Baik ya, di sini ada kami menjelaskan tentang Gojek ya. Jadi Gojek ini sebuah platform digital yang menyediakan berbagai layanan on demand, mulai kayak transportasi, antar makanan, eh, pengiriman barang hingga berbagai layanan keuangan ya. Lalu eh, Gojek ini bisa diakses dari eh, ponsel melalui berbagai platform Google Play. Lalu di sini juga ada ya tahapan proses bisnisnya. Yang pertama itu ada identifikasi peluang. Gojek ini akan mengidentifikasi peluang bisnisnya itu muncul di pasar awalnya. Fokus utama Gojek itu adalah ada layanan transportasi dan juga mengatasi masalah kemacetan di Indonesia. Namun sering waktu itu mereka juga akan mengkaji ulang peluang-peluang dalam layanan pesan antar makanan, baik barang, layanan juga. Lalu ada pengembangan produk. Setelah diidentifikasi proses bisnisnya, Gojek ini akan melakukan pengembangan produk atau aplikasi yang sesuai dengan kebutuhannya ya, dan juga sesuai pasar yang ada. Lalu ada pendaftaran mitra. Jadi mitra manapun yang akan ingin melakukan kerjasama dengan Gojek ini akan diminta untuk diverifikasi dulu dan penilaian terhadap calon mitranya untuk memastikan bahwa mereka tuh memenuhi persyaratan yang ada. Lalu ada peluncuran pemasaran. Nah, ada aplikasi, setelah aplikasi dan mitranya terdaftar di Gojek, Gojek ini akan melakukan peluncuran resminya ya ke pasar. Lalu mereka akan melakukan kegiatan pemasaran dan juga promosi ke setiap berbagai platform dan juga berbagai media. Lalu ada transaksi layanan. Nah, setelah mengunduh aplikasinya, mereka ini dapat melakukan pelayanan yang sudah disediakan, termasuk juga mitra yang sudah bekerja sama dengan Gojek. Seperti kayak pesan makanan dari McDonald atau pesan barang itu sudah bisa dicoba oleh pengguna, itu user. Lalu di sini itu ada pengelolaan operasionalnya juga. Nah, Gojek ini akan eh, melakukan pengelolaan operasional sehari-hari termasuk eh, penjadwalan dan pemantauan aplikasi. Lalu ada pengembangan inovasi, lalu ada ekspansi dan verifikasi. Lalu selain itu juga ada kelompok-kelompok pengguna yang akan digunakan oleh aplikasi Gojek. Yang pertama itu ada pelanggan umum ya. Oh, maaf, laptop saya sedikit agak error ya. Yang pertama itu ada pelanggan umum. Pelanggan umum itu adalah individu yang menggunakan Gojek untuk berbagai keperluan sehari-hari. Mereka itu akan menggunakan aplikasi untuk memesan transportasi, pesan antar makanan, pengiriman barang, dan menggunakan layanan ini seperti GoPay. Pelanggan umum juga dapat ya banyak kayak kerja, belajar, ibu rumah tangga atau siapapun yang mendownload aplikasi Gojek ini. Lalu ada pengemudi. Pengemudi ini adalah salah satu faktor utama di dalam Gojek yang akan mengantar eh, berbagai item atau barang-barang atau makanan yang akan dipesan oleh pengguna. Lalu ada mitranya. Nah,
mitra usaha ini adalah pihak yang menjalin kemitraan Gojek ya, yang sudah dijelaskan di awal untuk menyediakan layanan seperti pesan antar makanan, barang, atau layanan keuangan. Itu bisa mencakup banyak ya, kayak restoran, warung, toko online, bisnis kecantikan, dan masih banyak yang lain. Lalu ada pedagang online. Nah, Gojek ini kan punya fitur GoMart ya, yang akan memungkinkan pedagang online itu juga bisa menjual produk mereka melalui Gojek. Lalu ini akan memberikan kesempatan bagi pedagang online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas dan juga sektor wilayah yang lebih cukup besar ya. Jadi seperti kayak di Bandung, bisa itu lebih sipil lebih luas lagi di Indonesia kayak ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ya. Lalu ada pengguna layanan keuangan. Nah, kayak seperti Gojek juga seperti GoPay ya. Nah, dan pasti sebelum GoPay diisi itu mereka akan melakukan mitra kerjasama dengan berbagai platform bank agar bisa memudahkan memindahkan uang saldo mereka dari bank, misal bank itu bisa pindah ke Gojek agar lebih mudah ya. Nah, nah, setelah itu kan itu tadi peluang bisnis dan juga eh, peluang bisnis dan juga pengguna yang akan ditarget yang bisa digunakan. Nah, berikut itu adalah target pemasarannya siapa saja nih. Nah, targetnya itu adalah pengguna yang aktif ya, yang selalu menggunakan aplikasi Gojek, yang aktif secara digital. Nah, terutama mereka yang memiliki akses dan kemampuan untuk menggunakan aplikasi melalui perangkat ponsel pintar atau ponsel phone ya, handphone. Lalu ada pelanggan transportasi, ada pelanggan pesan antar makanan, ada pengusaha mikro kecil juga ada ya. Lalu ada pengguna yang keuangan juga seperti tadi di awal. Nah, setelah itu kita ke deskripsi spesifik. Nah, di deskripsi spesifik ini ada apa saja sih di dalam Gojek? Nah, yang pertama tuh ada pesan transportasi. Jadi pengguna itu dapat memesan berbagai jenis transportasi seperti sepeda motor, mobil, taksi. Lalu ada pemesanan antar makanan ya. Jadi Gojek itu bukan hanya menyediakan cuman layanan antar antar transportasi, tapi mereka juga bisa pesan makanan juga di situ. Seperti yang dijelaskan ya, mitranya sudah bekerja sama pasti dengan Gojek ya. Banyak kita bisa lihat di Gojeknya. Lalu ada pengiriman barang, fitur pengiriman barang juga ada di Gojek ya. Jadi tidak hanya di Tokopedia, di ShopeePay, enggak. Di Gojek juga ada. Jadi bisa memungkinkan pengguna itu untuk mengirimkan paket atau barang yang tujuan yang diinginkan. Pengguna juga dapat masukkan detail pengirimannya, memilih jenis layanan juga. Lalu ada layanan keuangan, ada GoFood Festival, dan juga ada GoMart tadi yang dijelaskan. Lalu ada tiket. Nah, untuk nonton konser nih atau teater atau olahraga, nah bisa pesan di Gojek juga. Mereka sudah bekerja sama mitra dengan Gojek. Lalu ada kategori layanan juga. Dan deskripsi ini memberikan gambaran umum tentang berbagai fitur dan layanan yang tersedia dalam Gojek. Namun perlu dicatat bahwa fitur ini dapat berubah seiring waktu karena seiring dengan jalannya strategi pemasaran yang ada. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konseptual data modeling dan juga physical data modeling di Quincy ini, gitu ya. Yang dimana eh, sini saya akan membahas, yang pertama saya akan membahas tentang konseptual data modeling yang saya akan bahas pada gambar berikut. Oke. Di sini saya akan menjelaskan, gitu ya. Jadi seperti yang dilihat di layar, berarti di sini kita ada aplikasi Gojek ini, gitu yang memiliki 10 entitas utama gitu dalam dalam sistem database-nya yang nanti akan terhubung dalam aplikasinya gitu. Yang dimana nanti ada entitas user, entitas order, promo, payment, driver, rating, location, vehicle, ride, dan juga wallet. Nah, mungkin saya akan biasa satu persatu di sini hubungan seperti apa gitu ya dari setiap entitas ke entitas lainnya. Oke, baik. Jadi di sini ada entitas user yang dimana entitas user ini eh, memiliki banyak wallet atau dompet online gitu ya. Nah, namun wallet ini hanya bisa dimiliki oleh satu user. Lalu di sini user memiliki hubungan sebanyak 4 hubungan dengan entitas lain gitu ya. Ada user ke order, user ke rating, user ke line, dan juga user ke wallet. Yang dimana tadi udah dijelaskan di wallet. Selanjutnya user bisa memiliki beberapa rating, namun rating hanya bisa dimiliki oleh satu user. Dan juga user bisa memiliki beberapa order, namun order hanya bisa dimiliki oleh satu user. Dan yang terakhir ada user memiliki beberapa ride atau riwayat perjalanan atau kemudian yang dimana ride ini hanya memiliki
hanya bisa dimiliki oleh satu user. Tuh. Lanjut kita ke order gitu ya. Nah, di sini berarti banyak sekali hubungannya dalam order dan juga user gitu ya, di mana nanti pada aplikasi Gojek ini pasti sangat berhubungan antara user dan juga ordernya gitu, yang akan dihubungkan oleh driver dan aplikasinya seperti itu. Yang dimana di order ini memiliki hubungan dengan payment yang dimana order ini bisa memiliki beberapa payment, namun payment hanya bisa memiliki satu order. Lalu ada juga order ini ada hubungan dengan promo, ada dua hubungan dengan promo gitu ya, dan juga ada hubungan dengan ride yang dimana order ini bisa memiliki banyak ride gitu ya, namun ride ini hanya bisa dimiliki oleh satu order gitu. Namun pada order ini juga bisa dimiliki oleh hanya bisa dimiliki oleh satu promo, namun promo ini bisa dimiliki oleh banyak order. Ada juga nanti promo ini jadi eh, eh, apa hubungannya pasti order dan promo ini bisa dimiliki oleh beberapa order, bisa juga dimiliki oleh beberapa promonya seperti itu nanti karena dalam order ini pasti ada promo dalamnya seperti itu. Dan juga ke driver yang dimana driver ini memiliki tiga hubungan gitu ya dengan entitas lain antara driver dengan rating, driver dengan ride, dan juga driver dengan vehicle. Nah, di mana pada entitas driver ini bisa memiliki banyak rating, namun rating hanya bisa dimiliki oleh satu driver. Lalu juga driver ini bisa memiliki banyak ride, namun ride ini hanya bisa dimiliki oleh satu driver. Nah, juga driver ini bisa dimiliki oleh banyak vehicle, namun vehicle ini hanya bisa dimiliki oleh satu. Lanjut kita ke location yang dimana location ini memiliki dua hubungan gitu ya, namun dalam satu entitas yang sama gitu ya. Jadi location dan ride ini memiliki dua hubungan namun dalam satu entitas yang sama. Jadi location ini bisa dimiliki oleh banyak ride, namun ride ini harus dimiliki oleh satu location, di mana locationnya itu nanti ada pickup ID, pickup location, pickup ID itu nanti hanya bisa dimiliki oleh satu location, dan location destination ID hanya bisa dimiliki oleh satu location dalam ride itu. Lalu ada juga eh, eh, RAID ini seperti tadi sudah dijelaskan ya, RAID ini memiliki hubungan dengan user, memiliki hubungan dengan order, memiliki hubungan dengan location, memiliki hubungan dengan driver juga. Dan sudah dijelaskan bagaimana tadi hubungannya seperti itu. Lalu rating ini memiliki hubungan juga dengan dua entitas lainnya, yaitu para user dan juga driver. Dan wallet ini hanya berhubungan dengan user gitu ya. Seperti itu. Mungkin sekian untuk penjelasan konsep data modeling, kurang lebihnya mohon maaf, karena mungkin singkat saja untuk konsep data modeling ini memiliki beberapa hubungan yang mostly atau banyaknya itu berhubungan one to many seperti itu. Jadi uh, banyak sekali entitas yang memiliki hubungan dengan banyak entitas lainnya. Ada satu entitas bisa memiliki lebih dari dua entitas yang berhubungan, ada juga yang cuma memiliki satu hubungan seperti itu. Mungkin sekian ada penjelasan konsep data modeling. Lalu ada juga yang poin kedua, yaitu physical data modeling. Seperti yang bisa lihat di makalahnya ini, lalu kita akan perjelas di gambar ini. Nah, dalam physical data modeling ini tentunya adalah bentuk lanjutan dari konsep data modeling. Oke, ini mana bisa saya jelaskan di sini sama memiliki 10 entitas ya. Cuman mungkin ini hubungannya lebih konkret gitu ya, seperti itu. Dimana di sini ada user, yang dimana user ini memiliki primary key atau ya primary key-nya itu user ID, yang dimana dia memiliki properti atau atribut gitu ya, seperti name, phone number, email, password, balance, create ad, dan update ad. Dan dimana juga saya jelaskan sedikit bahwa pada konseptual physical data modeling ini memiliki properties yang itu create ad dan update ad. Seperti kita tahu juga dalam aplikasi Gojek itu memiliki uh, create ad dan update itu secara real time seperti itu. Lalu juga pada wallet yang dimana wallet ini memiliki primary key wallet ID, ada juga propertiesnya atau atributnya yaitu balance, create ad, dan juga update ad, dan memiliki foreign key atau hubungan dengan entitas lain yaitu ke user ID seperti sudah dijelaskan di konsep data modeling. Lalu ada juga order yang dimana order ini memiliki primary key yaitu order ID, atributnya itu order type, pickup location, destination location, status, create ad, dan juga update ad, dan memiliki 4 foreign key atau hubungan dengan itu lainnya yaitu promo ID, ride ID, user ID, dan juga driver ID seperti itu.
Lalu juga di driver, yang dimana driver ini memiliki primary key driver ID, yang dimana memiliki atribut yaitu nama, phone number, email, password, rating, card type, status, create ad, dan juga update ad. Lalu juga uh, entitas rating, di mana memiliki primary key, rating ID, yang memiliki atribut rating, comment, create ad, update ad, dan memiliki dua hubungan ke entitas di luarnya, yaitu user ID dan juga driver ID, seperti itu. Ada juga ride, yang dimana ride ini memiliki primary key yaitu ride ID dengan atribut start time, end time, status, create ad, update ad, dan juga memiliki 6 hubungan dengan di luar dengan entitas lainnya gitu ya, yaitu dapat dirinci yaitu order ID, user ID, driver ID, vehicle ID, location pick up, dan location destination ID, seperti itu. Lalu juga nanti ke location, ya, location ini memiliki primary key location ID dengan atribut name, latitude, longitude, created, dan juga updated. Lalu juga entitas vehicle memiliki primary key yaitu vehicle ID dengan atribut type, make, model, plate number, year, create ad, dan juga update ad, dan memiliki dua hubungan dengan entitas lainnya yaitu driver ID dan ride ID. Lalu di sini juga promo, gitu ya. Entitas promo ini memiliki primary key promo ID dengan atribut code, description, discount, valid from, valid until, create ad, update ad, dan juga memiliki satu hubungan dengan entitas lainnya yaitu update ID. Lalu juga entitas payment yang di sini memiliki primary key payment ID dengan atribut amount, payment time, payment method, create ad, dan juga update ad, dan memiliki satu hubungan dengan entitas lain yaitu other ID. Mungkin seperti itu saja untuk penjelasan physical data modeling. Mungkin sini hubungannya itu masih sama seperti conceptual data modeling, namun konkretkan gitu aja di dalam satu panah yang dimana nanti bakal memperjelas hubungan antara PK dan juga FK-nya gitu. Mungkin sekian untuk penjelasan dari conceptual data modeling dan juga physical data modeling. Terima kasih. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu script MySQL dan LRD database, di mana dari pembahasan pertama ini kita akan membahas script DDL-nya, dimulai dari IRD, di mana di sini ada saya membuat tabel user dengan primary ID user, dan ada juga tabel order, wallet, payment, chat, promo, driver, rating, ride, recycle. Nah, tabel saya membuat tabel ride ini untuk pemesanan perjalanan ojek online, di mana dengan primary ID saya dan akan terhubung kepada user dan driver. Nah, selanjutnya saya di sini membuat beberapa tabel yang menggunakan script DDL, yaitu create table user. Nah, di sini ada ID user sebagai primary key, ada name, phone number, email, kata sandi, balance. Ada juga table chat yang berisi primary key dari ID chatnya dan ID user, ID driver sebagai foreign key. Create table, dan ada juga ada driver. Di sini ada ID drivernya, name, dan ada order juga, ada ID order sebagai primary, ID promo bentar juga terhubung kepada ID promo. Ada table payment, dan ada juga ID payment sebagai primary key-nya, dan ada table wallet, lalu ada table rating, table location, table vehicle atau jenis kendaraannya, ada table promo, table ride, dan yang terakhir ini table ride. Nah, di sini juga ada hubungannya, di mana table chat ini terhubung dengan ID user sebagai foreign key dan terreference kepada ID user sebagai user. Nah, ada juga chat juga ini terhubung kepada ID card sebagai jembatan dari user dan driver. Dan lalu ada table order ini yang berhubungan dengan foreign key ID user serta mereferen ID user. Nah, order ini juga terhubung kepada
si driver yang terhubung kepada ID driver sebagai foreign key. Nah, untuk payment ini ada ID order dan ada juga user sebagai jembatannya. Di sini juga ada table payment yang terhubung kepada ID order. Lalu ada table wallet yang terhubung dengan ID user, table rating yang terhubung dengan ID user juga. Nah, ini table rating juga terhubung dengan ID driver, di mana ntar tuh user ini dapat menilai, memberi rating kepada ID driver melalui jembatan table rating ini. Lalu ada table location yang terhubung kepada ID user sebagai foreign key. Lalu ada ID kepada ID driver juga. Lalu ada vehicle sebagai jenis kendaraan yang digunakan oleh driver yang terforeign key kepada ID driver. Lalu ada table promo yang terforeign key kepada ID order serta user, di mana promo ini dapat digunakan oleh user saat mengorder. Lalu ada table rate dan lalu terhubung kepada ID driver, di mana table rate ini akan menjadi jembatan dari si user dan driver dalam melakukan perjalanannya. Lalu ada dan juga ini terhubung kepada vehicle. Vehicle ini ada sebagai jenis apa sih yang digunakan dalam perjalanan tersebut. Nah, terhubung juga kepada lokasi ID location fixed, terreferred kepada lokasi ID location. Dan terakhir ada table rate ini terhubung kepada ID location destination atau kepada tujuan yang sebagai foreign key juga. Nah, lalu di sini ada script insert data dummy. Sebagai user, saya memasukkan beberapa data dummy sebanyak 22 data dummy untuk user, di mana si user ini akan memasukkan ID user, nama, phone number, email, kata sandi, dan lainnya. Nah, di sini juga ini hasilnya berhasil dimasukkan kepada database-nya. Lalu ada selanjutnya ada table driver. Saya membuat data dummy sebanyak 22 juga dan berhasil connect kepada atau masuk ke dalam tabelnya. Lalu ada table chat, di mana saya juga di sini membuat 22 chat yang terhubung satu sama lain. Di sini juga ada table wallet, saya juga membuat data dummy-nya sebanyak 22. Lalu di sini juga ada, nah udah masuk ya, udah muncul. Lalu ada table location juga, saya membuat sebanyak 20 data dummy. Nah, dan berhasil masuk juga ini. Lalu ini table order, saya juga membuat 20 data dummy juga dan berhasil dimasukkan. Lalu ada table rate, di mana table rate ini saya juga membuat 20 data dummy dan berhasil termasukkan juga. Lalu ada table vehicle untuk si driver tadi dan berhasil di push juga. Ini ada table rating, membuat data dummy sebanyak 20 juga, lalu berhasil. Lalu ada table promo, membuat data dummy sebanyak 20 juga. Mungkin segitu untuk penjelasan ELD dan DDL-nya. Selanjutnya akan saya kembalikan atau selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai script query. Jadi yang pertama, script query yang pertama yaitu berapa banyak pengguna yang belum pernah menggunakan kode promo. Nah, query ini terdiri dari beberapa bagian. Di dalam subquery, kita melakukan pencarian data pengguna yang telah melakukan pesanan atau order, tapi tidak menggunakan kode promo atau ID promo is null. Kemudian kita menggunakan distance untuk mengambil hanya pengguna yang unik. Subquery ini memberikan daftar pengguna yang belum pernah menggunakan kode promo.
Nah, selanjutnya query utama menggunakan subquery sebagai sumber datanya. Count bintang digunakan untuk menghitung jumlah baris atau pengguna yang terdaftar dalam subquery alias total user. Nah, dengan demikian query tersebut akan menghasilkan jumlah pengguna yang belum pernah menggunakan kode promo dalam tabel order. Yang selanjutnya, script kedua, yaitu berapa total saldo saat ini di semua dompet digital. Nah, script ini merupakan sebuah perintah SQL yang digunakan menghitung total saldo saat ini di semua dompet digital. Perintah ini menggunakan fungsi agresi sum untuk menjumlahkan nilai kolom balance dari tabel wallet dan menghasilkan nilai total saldo saat ini semua dompet digital. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu script ketiga, berapa jumlah transaksi di setiap user. Nah, script query yang diberikan yaitu ini contohnya. Nah, script ini tuh digunakan untuk menghitung jumlah transaksi setiap pengguna atau user berdasarkan data yang tersimpan, yaitu dalam tabel user dan payment. Nah, di sini select user name count as jumlah. Nah, query ini dimulai dengan pernyataan select yang memilih kolom name dari tabel user dan menghitung jumlah baris menggunakan fungsi count alias jumlah. Yaitu digunakan untuk memberikan nama pada kolom hasil perhitungan. Nah, yang ini from user. From user digunakan untuk menentukan tabel utama yang digunakan dalam query. Nah, dari hal ini yaitu tabel user. Yang ini yaitu inner join payment on user ID user sama dengan payment ID order. Nah, pernyataan inner join digunakan untuk menggabungkan tabel user dengan tabel payment berdasarkan kolom ID user. Nah, pada tabel user dan ID order pada tabel payment. Ini berarti hanya baris yang memiliki nilai yang cocok dalam kedua kolom ini yang akan digabungkan. Yang keempat yaitu group by user name. Nah, pernyataan group by digunakan untuk mengelompokkan hasil berdasarkan nilai unik pada kolom name pada tabel user. Menghasilkan satu baris untuk setiap pengguna dengan jumlah transaksi mereka. Dengan menggunakan query ini, kita dapat menampilkan nama pengguna user dan jumlah transaksi mereka. Selanjutnya yaitu penjelasan script query yang keempat, yaitu berapa jumlah order dilakukan semua user. Nah, perintah ini mengambil data dari tabel order dan menghitung jumlah baris yang ada dalam tabel tersebut. Alias jumlah order digunakan untuk memberikan nama pada kolom hasil yang ditampilkan. Secara keseluruhan, perintah ini akan menghasilkan jumlah order yang dilakukan oleh semua user terdapat dalam tabel order. Penjelasan script yang kelima yaitu berapakah nilai rata-rata rating yang diberikan user kepada driver. Nah, script query ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata rating yang diberikan oleh pengguna atau user pada pengemudi atau driver. Nah, di sini ada select average rating. Average rating adalah yaitu perintah untuk menghitung nilai rata-rata average dari kolom rating. Nah, di sini ada as average rating adalah pengguna alias untuk memberikan nama pada kolom hasil perhitungan. Rata-rata dalam hal ini average rating. Nah, from driver yaitu
klausa untuk menentukan tabel yang akan digunakan, yaitu tabel driver. Dan group by ID driver digunakan untuk mengelompokkan hasil perhitungan berdasarkan ID driver. Sehingga kita dapat nilai rata-rata rating untuk setiap pengemudinya. Nah, script ini menghasilkan output berupa nilai rata-rata rating yang diberikan oleh pengguna kepada setiap pengemudi yang ada dalam tabel driver. Terus yang keenam, yaitu query saldo terbanyak yang dimiliki oleh seorang user. Pada baris pertama di sini ada select max balance, as balance terbanyak, yaitu digunakan untuk memilih nilai maksimum dari kolom balance dan berikan alias balance terbanyak pada hasilnya. Ini akan menghasilkan saldo terbanyak yang dimiliki oleh seorang user. Pada baris kedua, from user digunakan untuk menentukan tabel yang akan digunakan dalam query, yaitu tabel user. Nah, pada tabel ketiga, yaitu where ID user sama dengan dalam kurung ID user. Nah, di sini digunakan untuk memfilter hasil query berdasarkan kondisi tertentu. Ikut yang telah kami sampaikan, mohon maaf bila ada tata cara atau kekurangan dalam penyampaiannya, karena kami juga masih dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.